Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 SD pada bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Setelah anak-anak mempelajari pada bab 8 dari topik A sampai dengan C, sekarang kita akan membahas peta konsep dan uji pemahaman pada halaman 213 sampai dengan 214. Nah, anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini agar anak-anak dapat memahami dan mengerti akan materi kita kali ini. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke peta konsep. Norma dan peraturan tertulis. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Peraturan tertulis adalah peraturan berupa tulisan atau aturan dan memiliki sanksi yang memaksa pada pelanggar. Tujuan dibuatnya peraturan yang pertama, terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Adapun sanksi bagi pelanggar aturan tertulis yaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Dan aturan tidak tertulis atau norma, yang pertama dikucilkan, yang kedua merasa malu. Nah anak-anak, adapun contoh norma adalah yang pertama, tidak mudah di sembarang tempat, sopan santun kepada orang tua. Dan contoh peraturan tertulis adalah tata tertib sekolah, peraturan di tempat wisata. Nah anak-anak, langsung saja kita ke uji pemahaman. Kebiasaanku adalah ciri khasku. Bacalah dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. Pertanyaan yang pertama, mengapa daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda? Yang kedua, untuk apa setiap daerah memiliki sebuah norma? Yang ketiga, apa manfaat mematuhi norma tersebut? Nah, anak-anak semua, marilah kita langsung saja menjawab soal-soal pertanyaan tadi. Soal yang pertama, mengapa daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda? Anak-anak semua, norma pada dasarnya timbul dari suatu pandangan masyarakat tertentu yang hidup di suatu daerah, sehingga antar daerah memiliki norma berbeda. Sebut saja ini adalah sebuah kebiasaan maupun adat istiadat yang mana masing-masing daerah punya cara tersendiri untuk mengatur warganya sesuai adat yang berlaku di daerah tersebut. Keadaan ini pula tidak terlepas karena keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang tentu memiliki cara pandang tersendiri sehingga muncul berbagai norma yang berbeda satu sama lain. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk apa setiap daerah memiliki sebuah norma? Norma diartikan sebagai suatu aturan, kaidah maupun pedoman hidup
yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan segala tingkah laku manusia atau masyarakat dalam suatu tempat tinggal. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat sehingga kehidupan berjalan dengan tertib, lancar, dan harmonis. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa manfaat mematuhi norma tersebut? Anak-anak semua, jika setiap masyarakat mematuhi norma yang berlaku di daerahnya, akan membawa pengaruh terhadap kehidupan yang lebih tertib. Tentunya, mematuhi norma adalah untuk tidak menimbulkan kekacauan yang bisa saja terjadi dalam masyarakat, sehingga diperlukan norma yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, kedamaian dan keharmonisan hidup bermasyarakat akan tercapai dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak semua, kita lanjut. Kini aku menjadi lebih tertib. Anak-anak, buatlah tabel tentang aturan tertulis dan tidak tertulis di daerah kalian. Tuliskan masing-masing 3 aturan. Nah, anak-anak bisa lihat contoh tabel berikut ini. Kemudian kita lanjut, awas kita bisa dihukum. Bacalah dan jawablah pertanyaan berikut dengan teliti. Yang pertama, mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi? Yang kedua, mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa? Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan agar tidak melanggar aturan? Nah, anak-anak, marilah kita coba jawab satu persatu dari contoh aturan tertulis dan tidak tertulis di daerah kalian. Bapak contohkan cara mengisi dan menjawab tabel berikut ini. Peraturan tertulis, contohnya yang pertama, setiap warga masyarakat hendak melapor jika ada anggota keluarga atau tamu yang akan menginap. Kemudian, warga yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian, setiap pengendara di jalan raya wajib mematuhi aturan lalu lintas. Dan siswa wajib datang tepat waktu ke sekolah dengan mematuhi segala tata tertib lainnya yang berlaku. Nah, anak-anak, adapun peraturan tidak tertulis, yang pertama, menyapa teman ketika sedang berpapasan di jalan. Yang kedua, bersikap ramah kepada setiap orang yang ditemui. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Dan yang keempat, berbicara dengan nada halus dan lembut serta sopan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi? Anak-anak semua, peraturan tertulis adalah peraturan yang dibuat secara jelas oleh negara atau pengelola suatu tempat dengan tujuan memberikan aturan yang bersifat memaksa kepada masyarakat. Dengan demikian, peraturan tertulis sudah seharusnya wajib dipatuhi oleh siapapun. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa? Hal ini lantaran peraturan tertulis atau yang dinamakan dengan hukum atau wilayah negara identik dikenal demikian, dapat memaksa semua lapisan masyarakat untuk patuh terhadap segala aturan tertulis dalam hukum tersebut. Aturan-aturan tersebut sudah dituliskan dan diatur dengan jelas dalam sebuah undang-undang,
sehingga seseorang yang melanggar tentu akan mendapatkan sanksi yang mana wajib dan harus ia terima serta jalani. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa yang harus kalian lakukan agar tidak melanggar aturan? Anak-anak, agar tidak melanggar aturan, maka sebisa mungkin untuk tunduk dan mengikuti peraturan yang ada. Selalu berkelakuan baik dengan menjaga tutur kata dan perbuatan. Menghindari tindak kriminal yang bisa saja membuat resah masyarakat. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.